Nah, kalau Islam di Patani itu awal masuknya itu adalah dari ulama Yaman. Ulama Yaman. Terusnya dakwah dari dia itu datang dakwah ke Aceh dulu. Ke Aceh, terus nyoba Islam di Aceh, terus dia itu langsung ke Patani. Nah, itu ulama dari Yaman itu awalnya. Terus itu ceritanya itu pas ulama Yaman itu datang ke Patani, dia itu dakwah rajanya itu. Dakwah rajanya, terus dijanji untuk kalau aku pas itu ketika itu rajanya sakit ya, kerajaan raja itu sakit. Terus datang ulama dari Yaman itu untuk mengobatinya, tapi gak mau uang itu. Kalau aku mengobati kamu, dia nggak mau imbalan ya? Iya, gak mau imbalan, tapi cuman dia itu mau raja itu masuk Islam. Oke, tadi kan udah ngobrol soal Papua nih. Iya. Dan kan alhamdulillah dari KKN, dari kegiatan kuliah kerja nyata yang kita lakukan, ternyata saya dapat teman-teman dari Patani seperti Fauzan, dan akhirnya penasaran kan, sebenarnya Islam di Patani itu gimana sih? Mungkin kita ini sebelumnya pernah ngobrol, tapi cuman waktu cuma dekat aja gitu ya. Itu kalau untuk Islam di Patani itu sudah dari lama gitu. Sudah dari ratus tahun lah gitu. Kalau menurut sejarahnya, yang awalnya Islam di Patani itu menurut sejarahnya ya. Kalau di Patani itu namanya itu, kalau dulu itu adalah kerajaan dari dulu namanya itu kerajaan Langkasuka namanya. Langkasuka, terus Sriwijaya, terus apalagi Majapahit, terus ke kerajaan Patani itu. Itu kalau kerajaan dulu itu adalah agamanya agama Brahma. Masih Hindu-Buddha berarti masih? Iya, masih Hindu-Buddha gitu. Terus yang awal masuknya Islam itu ketika kerajaan Islam Patani namanya, kerajaan Patani lah, kerajaan Patani itu yang saya pernah baca yang namanya kalau nggak salah Darussalam. Iya, Patani Darussalam. Ya, itu digelarnya Patani Darussalam. Itu kan Darussalam itu ada tiga aja di kawasan ini, yaitu Brunei Darussalam, Aceh Darussalam, dan Patani Darussalam. Nah, kalau Islam di Patani itu awal masuknya itu adalah dari ulama Yaman. Ulama Yaman. Terusnya dakwah dari dia itu datang dakwah ke Aceh dulu. Ke Aceh, terus nyoba Islam di Aceh, terus dia itu langsung ke Patani. Nah, itu ulama dari Yaman itu awalnya. Terus itu ceritanya itu pas ulama Yaman itu datang ke Patani, dia itu dakwah rajanya itu. Dakwah rajanya, terus dijanji untuk kalau aku pas itu ketika itu rajanya sakit ya, kerajaan raja itu sakit. Terus datang ulama dari Yaman itu untuk mengobatinya, tapi gak mau uang itu. Kalau aku mengobati kamu, dia nggak mau imbalan ya? Iya, gak mau imbalan, tapi cuman dia itu mau raja itu masuk Islam. Nah, terus raja itu sanggup. Terus udah mengobati, udah sembuh, tapi dusta gitu. Gak mau masuk Islam itu cuman ngomongin aja gitu. Sampai 3 kali itu kan. Itu sampai 3 kali, kali yang ketiga itu, kalau kamu gak mau masuk Islam lagi, aku gak akan mengobati kamu lagi, kata Syekh Said namanya, Syekh Said. Nah, terus yang kali yang ketiga itu langsung mengobati, langsung sembuh gitu. Terus setelah itulah rajanya masuk Islam. Itu kalau nggak salah itu di tahun abad yang ke-17 kalau nggak salah. Nah, setelah itulah mulai dari itu dari raja meluk agama Islam, langsung rakyat-rakyatnya itu meluk agama Islam sampai sekarang. Soalnya raja kan posisinya kepala ya? Iya, itu karena di sana itu adalah kerajaan dia. Jadi pas raja masuk, makanya rakyatnya pada masuk gitu. Tapi sebelumnya udah ada yang memeluk agama Islam, tapi tidak menyeluruh.
pas raja itu masuk baru yang lain pada ikuti. Itu awalnya Patani itu. Mungkin kalau dari nenek moyang dulu itu bukan agama Islam, agama sama. Brahma. Iya. Soal Indonesia juga sama. Untuk khususnya wilayah Nusantara itu kental banget dengan Hindu Buddha, itu kental banget. Iya. Agama, soalnya kan posisi sebelum masuknya Hindu Buddha juga posisi kita di Nusantara udah animisme dinamisme. Iya. Didukung dengan sistem memang di Hindu Buddha yang dekat banget dengan animisme dinamisme sehingga pas. Cuma dari yang tadi Fauzan sampein ada dua hal tuh yang menarik nih kayaknya nih. Kan di Indonesia kita sering banyak banget untuk khususnya sejarawan tuh berdebat tentang masuknya Islam di Indonesia itu jalur apa gitu, itu banyak banget. Ada yang bilang perdagangan, ada yang bilang mulai dari langsung ulama-ulama para sufi, dia nggak lewat perdagangan dan lain sebagainya. Nah untuk Patani sendiri itu ulama Yaman, kalau dengar dari cerita Fauzan kayaknya itu sufi. Soalnya dia jago pengobatan dulu tuh orang-orang sufi dari khususnya Timur Tengah tuh, dia selain sufi tabib juga. Iya. Berarti sufi berarti? Iya, orang sufi. Oh iya gitu. Orang sufi itu salah satu jalurnya, salah satu jalur Islamnya masuk ke Patani itu melalui dengan ulama, melalui dengan orang-orang alim gitu dari Yaman. Makanya di Patani itu mungkin itu adalah negara Thailandnya Buddha ya, tapi di Patani itu adalah mayoritasnya Islam di sana, tapi cuma di Patani itu. Nah, dan di sana juga sistem tentang pendidikan terkait dengan pondok pesantren itu sangat banyak yang dipelajari di sana. Di sana ada pesantren juga ya? Iya, dari luar negara itu banyak di sana. Nah pesantren di sana apa sih? Dipanggilnya pesantren juga atau apa? Pondok. Oh pondok. Pondok saja. Pondok. Karena kebanyakan pondok di sana itu adalah bawanya dari ulama-ulama dari Yaman itu. Karena di Yaman itu sistem pendidikannya adalah sistem pondok gitu. Sistem sama guru langsung diajar sama muridnya di bawah gitu. Ya kan itu. Sistem taklimnya gitu. Ya, sistem taklim itu. Itu dipakai dari dulu di Patani itu sampai sekarang masih ada. Sekarang masih dipertahankan ya. Iya. Karena itu banyak di Patani juga pondok-pondok itu. Gitu. Mungkin teman-teman juga jadi bingung ya, Patani itu provinsi bagaimana? Nah, jadi mungkin ada juga yang pernah jadi bingung gitu. Ini masuk dari Patani ini. Nah, jadi Patani itu kalau disebut dulu itu adalah kerajaan ya. Jadi sekarang ini dibagi karena dijajah oleh Thailand dari 1785 atau 200 tahun yang dulu. Terus dijadikan provinsi dari Thailand itu, jadi sekarang ini jadi 3 provinsinya, Patani, Jala, Narathiwat. Nah, biasanya itu adalah kami sebut 3 wilayah ini adalah Patani semuanya. Jadi yang datang dari 3 wilayah ini dan juga 4 daerah lagi gitu, itu namanya dari Patani. Sebenarnya itu semua Patani ya? Iya. Patani, Jala, Narathiwat, dan juga sebagian dari namanya semua daerah lagi. Berarti masih daerah-daerah Islam ya, tidak ini ya sebenarnya. Makanya anak-anak itu dari 3 wilayah ini dipanggilnya dari Patani gitu. Kalau sekarang ini sudah dijadikan provinsi dari Thailand gitu. Itu. Kalau Fauzan masuknya mana? Patani? Kalau saya di Patani. Oh, Pak di Patani. Iya, di Patani. Di kota Patani gitu. Itu dekat-dekat kerajaan dulu lah. Peninggalan kerajaan dulu masih ada lagi di sana. Kalau mungkin teman-teman mau ke sana bisa ke Patani. Tapi di sana juga suasana juga tidak aman gitu. Ada konflik juga di antara orang-orang Patani sama orang-orang Thailandnya. Itu sampai sekarang masih ada konfliknya? Iya, sampai ada konflik. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Itu dari konfliknya konflik suku, konflik lebih ke etnis berarti ya? Karena segala hal yang dari Patani itu segala hal berbeda dengan Thailandnya, baik dari segi bahasa, budaya, agama, suku bangsa itu beda semua dari Thailand. Iya. Karena itu adalah jajahan dari Thailand. Bahasa juga Patani punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Melayu. Agama juga agama Islam, Thailandnya agama Buddha. Terus budaya juga budaya Melayu gitu. Hampir mirip Indonesia atau Malaysia lah gitu. Kalau di Indonesia hampir mirip ke Aceh, wilayah Aceh, Riau, Palembang, Padang itu lebih banget, apalagi bahasanya. Iya, soalnya kalau saya pribadi lihat orang-orang Patani juga beda sama orang-orang Thailand.
lebih dekat ke Melayu. Makanya kayaknya orang Patani kalau jalan-jalan ke Riau nggak usah capek-capek belajar bahasa karena emang udah Melayu kan. Iya, udah Melayu di sana. Jadi kalau orang-orang dari Patani itu kalau datang ke Indonesia ini tidak sesulit untuk belajar bahasanya karena udah dipelajari dan juga udah bahasa Melayu gitu kan. Melayu itu kalau di Indonesia termasuk suku yang besar banget Melayu. Bahkan Islam andilnya mereka itu wilayah-wilayah Indonesia bagian timur tuh kalau ditarik ke sejarah orang Melayu termasuk yang mengislamkan, khususnya di daerah Sulawesi itu orang-orang dari Melayu. Nah, jadi mungkin udah tahu ya tentang sejarah perkembangan Islam di Patani dan juga Papua ya teman-teman. Nah, jadi saya ini mau tahu dari Mas Julio, atau di sana panggil apa Mas ya? Di sana panggilnya Pace. 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 Kalau misalnya Paci ya itu ya. Kalau misalnya Paci di Malaysia di Patani apa kalau Paci? Pace ini orang tua. Orang tua. Iya, Pace ya itu. Paci. Iya, orang tua. Soalnya di Upin Ipin juga kan Paci Iya. ya. Kalau misalnya di Papua itu Pace. Oh, Pace itu untuk panggilan bapak. Kalau misalnya Mace itu untuk mama. Kalau sama kayak di sini Bandung AA ya. Kalau iya Aba enggak lebih ke Aba sama apa? Aba sama satunya itu apa yang orang Sunda biasa? Umbu. Itu Pace sama Mace. Berarti kalau panggil Paci Julio ya gitu. Pace Julio. Nah, jadi untuk Paci Julio ini hikmah yang dapat kita dapat hikmah apa aja kita tinggal di tempat minoritas ini. Lebih banyak belajar agama ya. Kalau tinggal di mayoritas posisi kan Bandung di wilayah mayoritas Islam. Jadi kalau di sana itu lebih membutuhkan orang yang belajar agama ya. Jadi kita harus terus semangat lah. Iya, gitu ya. harus. Kalau di sini udah banyak yang Iya di sini udah banyak banget. Jadi kita ini gak disemangat gitu ya untuk belajar agama gitu ya. Jadi kalau di sana kayak di Patani dan Papua pasti medan untuk sebarin Islam tuh ada semangat untuk ini. Makanya di situ belajar agama lebih dan berarti lebih semangat lagi ya untuk kita belajar. Iya benar, harus lebih semangat lagi. Kalau saya itu kalau hikmah kita tinggal di minoritas Islam ini salah satunya kita bisa bisa berdakwah untuk orang-orang lain lagi gitu. Kan kalau kita tinggalnya di mayoritas Islam itu kita cuma dakwah sesama Islam ya. Iya benar. Nah, kalau kita tinggal di mayoritas itu kita bisa berdakwah dengan orang-orang non Islam itu. Nah, karena di Patani juga masih banyak gitu yang biksu, tahu kan? Iya. Yang pakai baju Yang kuning muda itu, ya ada pernah yang masuk Islam itu. Yang karenanya sudah lama tinggalnya di Patani, udah merasakan dirinya adalah orang-orang Patani asli gitu. Jadi akhirnya dia itu masuk Islam itu. Banyak banget di sana itu. Nah, yang masuk Islam itu salah satunya. Dan juga salah satunya kita bisa sabar gitu. Karena pasti mungkin di Patani ya, mungkin di Patani itu bisa sabar di mana. Jadi di Patani itu ada konflik antara minoritas Islam dan juga saya itu ada terus ada kekokan, ada uang gitu. Maka dari situ kita bisa sabar untuk menghadapi masalahnya. Itu semuanya juga itu. Karena asal menanti iman. Iya benar. Sabar itu sebenarnya pada. Nah, itu gimana lagi? Jadi teman-teman udah tahu ya, itu tentang minoritas Islam di Papua itu sangat memang minoritas ya, tapi tidak ada konflik ya. Nggak ada konflik. Tapi itu saya bilang itu OPM itu gimana? Oh, kalau OPM di luar konflik agama. Di luar. Kalau OPM itu dia lebih ke kelompok separatis yang memang mereka mau merdeka lepas dari Indonesia. Oke, dia sama kayak kalau dulu tuh ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, sama kayak OPM. Jadi minta lepas dari Indonesia untuk OPM. Berarti kalau OPM itu Kristen ya? Untuk agama kayaknya masih belum terlalu tahu sih, saya masih belum tahu kenal kalau soal agamanya mereka. Soalnya mereka tuh masih tersebar di hutan gitu kan, aksi terornya mereka masih tersebar di hutan. Dan mereka nggak pernah sentuh perihal agama.
Berarti bukan konflik agama ya? Bukan. Itu konflik suku apa gimana? Bukan suku, dia kelompok konflik negara bisa dibilang ya. Konflik negara ya. Nah itu apa namanya tentang gerakan orang-orang Papua yang tidak setuju dengan tiganya di Indonesia yang iya, bisa diri. mereka bisa diri. Nah itu sangat menarik untuk Papuanya. Jadi teman-teman bisa juga pelajari tentang Islamnya di Papua itu gimana melalui dengan video ini ya. Semoga bermanfaat video ini dan juga mau pesan apa untuk orang-orang Patani dan juga orang Papua. Kalau pesan lebih banyak belajar agama lagi, kita lebih semangat lagi untuk sebarin Islam, soalnya kita menyebarkan Islam kan itu cita-cita dari Nabi ya, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sendiri umatnya bukan umat, kalau misalnya Nabi Musa hanya untuk sukunya aja kalau Nabi Musa, tapi kalau Nabi Muhammad diturunkan untuk seluruh manusia, itu seluruh umatnya. Bahkan di luar Islam pun kalau misalnya kita itu masih bisa dibilang umatnya Nabi, dan mereka itu tanggung jawab kita posisinya Patani sama Papua kan minoritas, jadi kita harus lebih semangat lagi untuk sebarin Islam. Itu bukanlah hal yang salah, kita sama-sama percaya kalau misalnya Islam bisa menyelamatkan ya saudara-saudara kita. Itu aja sih kalau misalnya semangat dakwah. Semangat. Itulah ya. Nah, dari teman-teman saya yaitu dari Papua, Julio Papua. Nah, jadi kita juga ini baru kenalan semenjak KKN kemarin. Nah, jadi sekarang ini kita lanjut silaturahmi lagi. Gitu. Mungkin bisa lanjut silaturahmi lagi setelah ini. Gitu. Ya. Itu adalah cerita tentang konflik-konflik di cerita tentang perkembangan Islam di Papua dan juga bagaimanakah minoritas Islam di Papua dan juga di Patani itu sudah dijelaskan di podcast tadi ya. Semoga bermanfaat. Saya juga memberi pesanan kepada teman-teman yang sudah nonton podcast ini, semangatlah untuk beribadat kepada Allah dan juga berdakwah demi meninggikan agama Allah. Itu adalah urusan kita, yaitu amanah dari Nabi untuk kita umatnya supaya berdakwah lebih kembang lagi Islam di dunia ini, apalagi di tempat minoritasnya Islam, apalagi di Papua dan juga di Patani itu kita harus semangat untuk berdakwah demi Islam lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Nah, itu saja bagi saya. Nah, jika ada kesalahan dan kesilapan itu dari saya sendiri, dan jika ada yang baik dari ilahi. Terima kasih juga untuk Julio datang ke sini. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi untuk podcast kita tentang hal-hal yang lain lagi, hal-hal yang menarik lagi. Nah, itu saja bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh punya YouTube apa namanya? Promosi. Enggak ada, YouTube nggak ada, lebih ke IG ya. Oh, IG apa namanya? Nanti di sini. Di bawah sini. Oke, sip.